Ingatkan BB. Eh, apa tadi? Oke, ya udah itu. Nah, sebelumnya tugas ada kesulitan nggak? Halo? Dari Umi enggak sih Pak, cuma kemarin agak lupa stepnya. Jadinya pas nge-Firebase itu ada yang aneh gitu. Tapi Oke. overall sudah kok Pak. Nah, itu ya. Hmm, nomor satu nih. Langkah-langkahnya gimana jadinya? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Halo? Bersihin sequence-nya Pak, bagian depan sama belakang. Oke, benar. Kita uh, kita cek aja ya, apa namanya? Ya kita coba kita lakuin bareng-bareng di sini. Nah, yang harus kita lakuin pertama itu adalah membuka bioedit. Oke, udah ini, udah kelihatan kan share-sharean saya? Ya, Pak. Sudah. Oke, kita lihat. Nah, ini waktu kalian mengerjakan ini, waktu bikin konsensus, ada ada yang aneh nggak? Maksudnya ada nukleotida yang aneh nggak? Kayak N atau W, S gitu? Saya di awal kayak gitu, Pak. Saya di awal kayak gitu Pak, lupa belum di reverse complement. Oh gitu. Oke. Udah. Sambil kita buka tadi. Ini kromatogram yang kromatogram yang primer forward. Kalian ngekat di mana di sini? Ini cukup bersih ya. Kira-kira dari 20 udah bisa? 20 sih, Pak. Bisa 20, Pak, 20. 20 lah ya. Kalau belakangnya pada motong dari mana? 900-an. Saya ada list 900-an. deh. 900-an ya. Ini kayaknya hasil sekuensinya bagus banget ini. Ya, 900-an udah bisa dipotong. Ini bacanya agak meragukan ya wis. 940 ya kira-kira ya, apa 900 kali ya? Kalau saya kemarin 941, Pak. 941. Ya sih. Ini paling agak meragukan dikit tuh, ini ada ini peaknya rendah banget. Ini juga peaknya rendah banget. Ya sebetulnya 950 sih udah oke lah. Ya kita main aman aja lah ya. Ada peak yang rendah ini kita buang ya 920 deh. Oke. Nih, buka lagi ya. File import. Tadi berapa? 920 deh. Buang. Depannya sekitar 20. Oke. Kita buka yang kedua. Oh, yang pertama tadi saya buka itu primer reverse ya.
Oke, jangan kebalik ya. Harusnya tetap forward dulu kan ya Pak, yang di atas. Sebetulnya ya urutannya yang di atas harusnya forward sih biar gampang bukanya. Ya tinggal kok balik aja. Oke. Oke. Ini kromatogram yang forward. Nah, di sini motong di mana nih? Yang depan. Sebenarnya sama aja. 20 udah bersih lah ya. Pak, saya motongnya sampai 90 malah, Pak. Saya Kenapa? di 40 Pak. Kenapa? Alasannya apa? Saya 30 kalau nggak salah. Nah, kalau 90 kayaknya agak berlebihan, soalnya ini sebetulnya udah bersih sih. Nah, kalau ya nggak ada masalah sih. Sebetulnya, Pak Giri, saya mau tanya, sebetulnya dikatakan bersih itu kayak gimana sih, Pak? Soalnya kalau misalnya saya udah yakin nih, misalnya di 40-an udah bersih, tapi begitu saya geser lagi ke kanan, kok kayaknya berantakan lagi gitu. Jadi saya makin mundur, makin mundur, makin mundur terus gitu. Oke. Nah, pokoknya yang harus dihindari itu yang pokoknya wujudnya kayak gini sebetulnya. Sebenarnya kayak gini, yang ini terlalu paralel, terlalu berpotongannya terlalu banyak, atau misalnya tadi tuh saya ada lihat kasus yang waktu kita bahas konsul tugas, ada 2 peak yang di satu titik ada 2 peak yang hampir berdekatan, hampir sama ukurannya. Nah, kayak gini juga agak agak boleh dibilang agak meragukan sih. Maksudnya ada sesuatu yang memotong terlalu dekat sama peak-nya. Kayak gini. Lihat nggak yang di 20 berapa ini? 24. Kayak gini. Oh iya, iya Pak. Jadi kalau dilihat kan di sini setelah ini kurang lebih kan ya oke lah. Maksudnya bersih gitu panjang. Kalau tiba-tiba ada mana tiba-tiba ada apa-apa. Kalau saya lihat sih setelah 24 ini ke belakang, kalau tadi Sadila motong dari 90, nggak ada kasus apa-apa sih sampai 90 dari situ. Kalau saya bilang sih motong dari 30 udah cukup aman. Maksudnya bahkan motong dari 25 pun udah cukup aman. Gitu. Pak tanya, kalau kayak yang 30 itu kan GG-nya kan gitu ya Pak, itu nggak apa-apa tak Pak? Ya nggak apa-apa. Saya kok Karena ini memang bacaannya GG gitu. Terus yang di 50 itu Pak, A sama C-nya itu kan deketan banget tuh. Nah itu nggak apa-apa Pak? Deketan banget itu sebetulnya ya nggak. Mengingat sebetulnya kan kayak gini loh. Maksudnya bacaan bersih itu maksudnya apa ya? Kalau di awal bacaan belum stabil. Sebenarnya itu untuk membuang bacaan yang belum stabil. Bukan membuang peak yang meragukan. Nah, bacaan yang belum stabil itu contohnya sekelompok itu keroyokan kayak gini loh. Kelihatan kan? Nah, Oh iya Pak. setelah itu kan grafik kromatogramnya kan peak-nya tuh jelas gitu, terpisah gitu. Nah, kalaupun kadang-kadang ada hal kayak gini, itu sebetulnya nggak terlalu masalah, kayak ada yang peak yang nggak terlalu panjang, terus ya kalau berurutan peak-nya emang bentuknya berurutan sama peak-nya memang bentuknya seperti ini kayak gitu. Jadi di sini kalau kasus ini yang kita lihat di sini, saya rasa kasus terakhir yang mencurigakan tuh ya ini 24. Kayak gitu sih. Soalnya sepanjang ini bisa dikatakan secara garis besar bacaannya sudah cukup stabil, puncaknya udah jelas. Gitu. Oke, gimana? Sepakat? Pak, saya mau Oke, Pak. bertanya. Silakan. Iya, berarti yang dipotong itu hanya yang kasarnya itu tidak stabil di awal dan di akhir ya, Pak? Iya, benar. Karena awalnya itu, iya, awalnya itu saya, sebelum saya mendengarkan video Pak Jerry lagi itu, saya tuh motong dari akhir, tapi yang tengah-tengah itu saya potong juga, Pak, karena di sekitar forward yang sekitar 440-an itu ada yang benar-benar
tumpang tindih gitu Pak puncaknya. Jadi saya potong juga, ternyata nggak mendapatkan hasil. Oke, ya. Tapi sebetulnya walaupun ada apa ini kan hasil 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 apa namanya hasil sequencing dari pekerjaan saya. Dan saya sudah pastikan ini hasil sequencingnya walaupun misalnya di tengah-tengah nanti kamu nemu ada yang agak mencurigakan, tapi sebetulnya itu nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Nah, prinsip kita buang ini adalah membuang pembacaan yang belum stabil. Jadi kalau mau saya perjelas lagi, jangan melihat per individu puncaknya ya. Kadang-kadang di tengah-tengah ada yang aneh, tapi dilihat satu grup itu ada yang aneh apa enggak. Ada urut satu blok yang kelihatannya belum stabil, ya kayak gini misalnya nomor 1 sampai 24, itu yang kamu buang. Jadi misalnya 1 sampai 24 jelek, terus tiba-tiba ini udah stabil, nanti tiba-tiba di nomor 104 misalnya, kamu nemu yang puncak yang kamu curigai, jangan dipotong dari 104, karena sebetulnya bacaannya di sini udah stabil. Kayak gitu sih konsepnya. Oh, baik, baik. Iya, Pak. Waktu itu saya motongnya itu hanya sedikit aja gitu, karena benar-benar cuma satu puncak, tapi dia overlap gitu, Pak. Jadi saya potong di tengah, di depan saya potong lagi. Kalau apa namanya kamu kayak apa kalau kamu prinsipnya motong yang puncaknya mencurigakan nanti semuanya kamu hapus lama-lama. Soalnya kadang-kadang di tengah kita nemu yang nggak bagus juga. Jadi konsepnya seperti itu. Di sini sekelompok yang kelihatan belum stabil ya udah 1 sampai 24 lah kira-kira di sini. Jadi Iya, baik, di Pak. sini kita potong sampai 25 deh ya. 25 terus di mana namanya? Di belakang. Nah, potong depan belakang yang nggak stabil. Nah, di belakang ini motongnya di mana kalian? Saya rasa 900-an ini udah cukup. Halo? Nah, ini belum stabil. Ya, inilah maksudnya. Dia belum stabil. Nah, ini walaupun puncaknya pendek, tapi yang motong kan ada agak ke dasar, ada di dasar. Jadi, bisa dibilang ini udah stabil. Nah, kalau kita potong dari 930, setuju nggak? Halo? Setuju, Pak. Oke, setuju ya. Oke, jadi 25 sama 930. Ini forward ya tadi. Terus 30 kita hapus. Yang depan kita hapus sampai 25 lah. Oke. Pak Giri. Ya, silakan. Yang benar itu kan motongnya berarti yang tadi yang di tempat yang kita 2 kali itu berarti motongnya yang benar itu dari belakang dulu ya Pak ya? Iya, motong yang benar dari belakang dulu. Nah, saya itu dari depan, terus kok berubah gitu? Iya, berubah. Potong dari belakang. Benernya yang dari belakang. Belakang, biar depannya nggak berubah. Gitu. Oh iya, betul. Oke, oke ya. Coba yang primer reverse-nya kita reverse complement, terus kita pairwise. Lama-lamanya. Saya tutup dulu hal-hal lainnya. Kemana? Oke. Ini cukup apa? Pairwise-nya cukup cantik lah ya. Terus kita buat konsensus. Terus kita
Copy konsensusnya. Nah, untuk menentukan dia mengkode protein apa, kita pakai apa? BLASTX ya, Pak. Apa? BLASTX. Ya, pakai BLASTX ya. Kita coba pakai BLASTX. Karena ini kan urutan nukleotida, kita pengen tahu dia proteinnya apa, kita pakai BLASTX. Oke. Di share-share aja kelihatan, udah kelihatan BLAST kan ya? Kelihatan. Ada, Pak. Oke. Kita copy BLAST di sini, kita copy konsensusnya. Oke. Paling yang suka lupa, jangan sampai lupa ya tadi. Kalau sudah menentukan titik cut off-nya, yang dipotong tuh yang belakang dulu supaya yang depan nggak berubah. Yang kedua, jangan lupa nge-reverse complement. Mau cut off-nya setelah atau sebelum reverse complement bebas. Yang penting di akhir sebelum bikin konsensus jangan lupa motong reverse complement. Oke. Pada dapat hasil yang sama? Major capsid protein dari norovirus? Iya. Sama Pak. Sama, Pak. Sama, Oke. Pak. Alhamdulillah. Jadi udah sudah ini ya. Sudah ada masalah dengan pekerjaan ini. Pak, tapi ketika saya coba pakai Uniprot itu, hasilnya tuh protein dari Lord Cell virus kalau nggak salah. Pakai Uniprot BLAST ada BLASTX ya? Ada, Pak. Ada. Hasilnya 88% kalau nggak salah, Pak, kemarin. Sama dengan apa? Lord Cell virus. Lord Cell. Tapi nggak ada hasil ini ya? Nggak ada hasil yang norovirus 98,77% ini nggak ada ya? Ada norovirus. Ada. Oke. Tapi sama kapsid. Sama-sama kapsid. Oke. Nah, yang benar karena ini saya dari penelitian saya, yang benar itu norovirus. Nah, kenapa seperti itu? Karena sepertinya database-nya Uniprot yang disejajarkan dengan BLAST-nya nggak selengkap di NCBI. Jadi kalau BLAST-nya ada kecuali BLAST P, kecuali BLAST protein, sebaiknya Anda pakai NCBI. Tapi kalau BLAST protein, silahkan Anda pakai Uniprot, nggak apa-apa. Gitu sih. Soalnya ini kalau kan ini ada inputnya nukleotida, outputnya protein. Nah, takutnya di Uniprot itu nggak selengkap nggak selengkap database-nya NCBI untuk karena ada kaitannya dengan nukleotida tadi. Tapi kalau protein-protein, insya Allah Uniprot lebih lengkap, kayak gitu sih. Oke, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, berikutnya. Oke, jadi udah nggak ada. Saya mau nanya. Silakan. Kemarin itu saya juga pernah, kemarin tuh saya sempat nyoba yang nomor 1 itu udah di reverse complement, Pak. Tapi kok konsensusnya tetap ada W sama M-nya, terus dan huruf-huruf lain gitu ya, Pak. Saya jadinya waktu di BLAST itu nggak muncul hasilnya. Oke. Nah, itu saya kurang tahu biasanya kalau kesalahan seperti itu karena kamu yakin kamu udah cut off depan belakang. Kadang-kadang kayak masih ada kayak gitu itu kamu lupa reverse complement satu, kalau enggak yang kedua kamu lupa motong depan belakang. Cuma motong depannya apa cuma motong belakangnya doang? Salah satunya. Ya, saya potong depan belakang, Pak. Oke, dua-duanya gitu ya. Wah, kalau kayak gitu saya enggak ini sih. Enggak tahu sih. Kemungkinan terjadi hal seperti itu. Kamu
Kamu motongnya sebanyak saya tadi atau Ya, saya sempat motongnya itu yang depan 20, yang belakang itu sampai 700-an sih, Pak. oh 760, 790 gitu. kependekan gitu. Hmm. Jadi kalau kamu motongnya kependekan nanti hasilnya kayak gitu. Kalau kamu perhatiin tadi, kalau kamu perhatiin sebelum saya bikin konsensus ya, ini kalau kelihatan kan ya, sebelum bikin konsensus kan kita lakukan alignment kan, bentuk Iya, alignment Pak. yang dua ini loh. Oke. Nah, bentuknya yang dua ini kan forward, ini reverse. Nah, bentuknya yang ideal itu, jadi yang pertama yang forward dulu panjang, terus nanti di sini ada yang beralignment, yang berpotongan dengan yang bacaan reverse, baru reverse-nya yang sisanya belakang. Nah, akibatnya kalau kamu motongnya terlalu pendek, nanti ada yang seharusnya tidak harusnya di bagian yang gantung sini bakal tumpang tindih ke depan karena algoritmanya saya nggak tahu segala macam. Nah, oleh karena itu seperti yang saya bilang tadi, kalau motong jangan terlalu semangat gitu aja sih. Konsepnya lebih ke arah kelompok pembacaan yang nggak stabil, bukan udah stabil terus tiba-tiba ada yang aneh, ya kamu potong dari situ, nggak kayak gitu. Oke, Gitu Pak. sih. Iya, Saya rasa nanti saya coba lagi yang lain. iya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke. Nah, kadang-kadang walaupun idealnya tadi itu apa namanya? Idealnya tadi itu konsensusnya hasilnya cantik seperti yang diperagakan di sini, tapi kadang-kadang walaupun kita motongnya udah dikit, motongnya udah bener lah. Ibaratnya kita konsepnya motongnya sudah benar, tapi kadang-kadang konsensusnya itu juga ngaco somehow. Jadi nukleotida nggak jelas tetap muncul kayak apa namanya? Kayak NWS gitu. Nah, kalau hal itu terjadi, kalian sudah ngerasa motongnya dikit tapi kok konsensusnya masih ngaco. Kalau dari saya solusinya bikin konsensus manual. Caranya kayak gini. Nah, kan di sini kelihatan ya. Ini yang forward, ini yang reverse, terus ini ada yang ini kan align, maksudnya yang ada di forward dan ada di reverse bersamaan. Nah, sampai sini nangkap nggak? Nangkep. Nangkap kan? Nah, oke. Nah, kalau mau lebih yakin pakai yang klik tombol yang ini. Nah, nanti ada titik-titik itu artinya dia sama nukleotidanya. Nah, oke. Nah, di sini Anda lihat titik akhir pertemuannya itu nomor berapa? Oh, 905. Terus di sini titik awalnya nomor 1 itu jelas nomor 1 ya. Paham nggak? Jadi artinya forwardnya itu dari nomor 1 sampai nomor 905. Oke. Nah, di sini kalian bisa double klik 1 sampai 905 mana? Oke. Nah, 1 sampai 905 ini silahkan kamu copy. Ya Allah. Udah di set premium, masih nggak premium. Oke. Kalian copy dulu, terus misalnya kalian pakai buka notepad ya. Buka notepad, kalian paste ke sini. Ini 900 sampai 905.
Nah, berikutnya kalian lihat reverse-nya. Nah, artinya kalau sampai nomor 905 kan pembacaan reverse sama ini sama ya. Sampai sini dipahami ya. Reverse sama itunya berpotongan. Nah, berikutnya lanjutannya tadi ke belakangnya, silahkan Anda copy dari yang reverse. Di sini nomor 384 sampai ujungnya nomor 900. Jadi Anda double klik di sini. Ini malah lebih enak. Anda bisa klik, tadi kan nomor terakhir kita ambil 905 ya. Nah, Anda bisa klik aja lanjutannya langsung. 905 sampai sini. Nah, ini Anda mulai ambil yang AACCC ini 906. Anda copy sampai belakang. Copy. Pastikan bacaannya AACCC. Oke. Udah. Nah, ini ya ini nanti kalian bisa cek sama nggak. Ini adalah konsensus, cara buat konsensus manual kalau saya. Kayak gitu. Kalau Anda bikinnya konsensusnya caranya kayak gini, manual, insya Allah nggak ada, ya bukan, ya bisa dipastikan malah nggak ada nukleotida aneh kayak NSWR kayak gitu. Dipahami nggak? Paham, Pak. Ini Pak. Oke, kalau ya itu antisipasi aja. Kalau kalian bikin konsensus terus keluar hasilnya katakanlah aneh gitu, ada nukleotida tidak jelas, Anda bisa melakukan yang seperti tadi saya lakukan dengan konsensus manual. Oke. Ya benar, bismillah. Yang otomatis saja, semoga udah nggak masalah dengan itu. Oke. Dipahami ya, udah nggak ada masalah ya soal nomor 1 ya. Oke, kita lihat Iya, Pak. soal nomor 2. Nah, caranya gimana ini? Langkah-langkahnya. Copy sekuennya dulu, Pak. Terus diapain? Itu buka. Ligo perfect, Pak. Kalau Umi sih cari si restriknya dulu, Pak, di bioedit. Oke, nah biar sekali jalan aja, lebih mending kalian ngecek dulu di bioedit. Oke, ini sorry nggak premium lagi zoomnya. Silahkan kita buka baru ya saya end di sini terus kalian buka ini lagi ya, buka link yang sama. Thank you.